Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini Senin 23 Mei 2022. Hari yang telah diciptakan Tuhan untuk kita hidup di dalamnya dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Renungan hari ini berjudul Tinggal Aman. Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari Yesaya pasal 33 ayat 15 dan 16. Demikian bunyinya. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dia adalah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Saudara-saudaraku, kita semua tahu bahwa tuntutan hidup di dunia ini semakin besar. Dan oleh karena itu, dorongan untuk menikmati kenyamanan seringkali mendorong orang untuk berkompromi dengan dosa. Tetapi walaupun demikian, masih ada segelintir orang yang tetap berpegang teguh pada kebenaran dan tidak mau menodai tangan mereka dengan tindakan yang tidak semestinya. Ada seorang pria yang bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar. Pria ini diberikan wewenang untuk menyeleksi calon karyawan yang akan dipekerjakan oleh perusahaan. Untuk itu, para calon karyawan harus melalui serangkaian tes yang akan menentukan apakah mereka diterima bekerja atau tidak. Banyak orang berlomba-lomba untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut karena gaji yang akan mereka terima relatif besar. Karena itulah, para calon karyawan akan berusaha sedapat mungkin untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Pada suatu malam di sebuah pertemuan ibadah, pria yang kita sebut di atas, yang adalah salah seorang pengurus di suatu gereja, mendapatkan kesempatan untuk bersaksi. Inilah kesaksiannya. Saya bersyukur kepada Tuhan yang selalu memampukan saya berjalan dalam ketaatan pada firman-Nya. Kalau saja saya mau menerima suap dari para calon karyawan yang ingin bekerja di perusahaan kami, mungkin saya sudah kaya. Kalau saya mau menerima tawaran mereka, saya sudah bisa membeli lebih dari 1 mobil mewah. Bayangkan saja, orang-orang yang ingin untuk bisa bekerja di perusahaan kami menawarkan uang suap masing-masing sekitar puluhan juta. Dan begitu banyak orang yang menawarkan suap itu kepada saya. Saudara-saudara, pria ini ternyata tetap teguh pada pendiriannya. Sekalipun ia hanya memiliki sepeda motor, sekalipun istri dan anaknya yang masih kecil harus menahan hawa panas dan dingin ketika mereka ke gereja. Tetapi ia tidak tergoda untuk memiliki mobil dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ketetapan hati untuk berpegang teguh pada kebenaran akan menahan kaki kita untuk tidak melakukan dosa. Ini merupakan pilihan hati yang didasarkan pada ketaatan kepada Tuhan. Orang yang menetapkan hati untuk taat kepada Tuhan adalah mereka yang mampu melihat apa yang fana dan apa yang memiliki nilai kekal. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki mata rohani yang tajam. Alkitab menyebutkan orang-orang seperti ini sebagai orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Benteng mereka kuat, roti dan air minumnya terjamin. Mereka tidak mudah berpaling pada harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Mereka memilih untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Mereka mengerti bahwa harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak akan membuat hidup mereka menjadi bahagia.
justru akan menghancurkan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Mereka sebenarnya adalah orang kaya sejati, orang kaya dalam arti kata yang sesungguhnya, karena mereka memiliki kekayaan rohani yang tidak ternilai. Mari pagi hari ini kita mengoreksi diri kita masing-masing. Marilah kita membangun hidup kita dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan tahu bagaimana memberkati orang-orang jujur dan orang-orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh godaan duniawi. Mereka akan tinggal aman dalam pemeliharaan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jika kita ingin hidup bahagia, diberkati, tidak perlu melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Karena ada jaminan bagi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat, kata ayat 26. Mari saudara, pagi hari ini ada kesempatan bagi kita untuk memeriksa diri kita. Jangan sampai Tuhan menemukan sesuatu yang tidak berkenan dalam kehidupan kita di segala bidang kehidupan ini. Sebab bagi orang yang takut akan Tuhan, ada jaminan yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, Engkau menegur kami, mengingatkan kami. Karena seringkali kami tanpa sadar tergoda dengan segala iming-iming yang diberikan oleh dunia ini. Begitu manisnya apa yang disodorkan oleh dunia kepada kami. Bapa, kuatkanlah kami, mampukan kami untuk menjaga hati dengan benar, dengan kewaspadaan, sehingga seluruh hidup kami tidak mudah digoda atau dipengaruhi oleh segala yang dari dunia ini. Lindungilah kami dalam firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus selalu menyertai kami dan terus mengajari kami. Kami mau hidup di dalam perlindungan Allah, karena kami tahu kalau kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang benar. Bahkan anak cucunya pun Tuhan pelihara dan mewarisi bumi. Dan janji ini kami percayai akan terjadi dalam kehidupan kami apabila kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Tidak bergeser sedikit pun, tidak menyeleweng, tetapi tetap setia kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Harta yang didapatkan dengan cara tidak halal tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Selamat beraktivitas saudara. Hari ini ada berkat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang hidup di dalam naungannya, di dalam ketaatan akan perintah-perintahnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.